dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silahkan, tidak mau Islam silahkan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalah pakai. Tidak pernah sholat, ditanya orang, kamu kan Islam kok tidak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Itu toh. Mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak, silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logis toh, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu.
Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Habisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, hantam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf. Dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau. Sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau. Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk nggak gatel, kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan apa? Nggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemetar nggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul. Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real, sangat mudah beliau memaafkan orang.